Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Lia dalam pembelajaran matematika. Di sini Bu Lia akan melanjutkan tentang teorema Pythagoras. Sekarang bagian yang terakhir, subbab yang terakhir yaitu yang C, perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Di sini nanti yang kita bahas ada dua. Kita bahas yang pertama dulu yaitu segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang perhatikan segitiga siku-siku, segitiga ABC, siku-siku di B. Ini segitiga A, B, C, siku-siku di B. Nah, di sini. Sekarang sudut A di sini diketahui 30 derajat, sedangkan sudut C-nya yaitu 60 derajat. Kalau siku-siku itu artinya berapa derajat? Yaitu 90 derajat. Nah, sekarang kita pakai pemisalan yang paling kecil sendiri. Misalkan panjang AC itu adalah 2. Nah, sekarang panjang BC itu berapa? Sekarang panjang BC itu adalah di depan sudut 30 derajat. Kalau panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu besarnya berapa? Setengahnya dari sisi miring. Sisi miringnya yaitu AC. Berarti setengahnya 2 itu berapa? Di sini adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari AB. AB di sini sisi miring atau bukan? Kalau bukan sisi miring berarti kita apakan? Kita kurangi. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC-nya berapa? AC-nya yaitu 2 kuadrat dikurangi BC-nya berapa? BC-nya adalah 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 dikurangi 1 kuadrat yaitu 1. 4 dikurangi 1 adalah 3. Itu AB kuadrat. Kalau hanya AB saja, berarti akar dari 3. Nah, sekarang kita buat perbandingannya. AB dibanding BC dibanding CA sama dengan AB-nya tadi berapa? Akar 3. BC-nya berapa? BC yaitu 1 dibanding CA-nya yaitu 2. Jadi untuk perbandingan 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yaitu akar 3 banding 1 dibandingkan 2. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soalnya. Perhatikan segitiga PQR di samping. Siku-siku di mana ini? Siku-siku di Q. Jika diketahui sudut R-nya itu 30 derajat dan panjang PR-nya yaitu 12 cm, tentukan panjang PQ, panjang QR, PQ dan QR. Bagaimana cara menjawabnya? Sekarang jawabnya. Nah, kita gambar dulu. Contoh soalnya tadi kita gambar di sini dulu. Siku-siku di Q, di sini sudut R-nya yaitu 30 derajat, panjang PR-nya adalah 12 cm. Nah, sekarang kita buat segitiga pembanding yang kecil. Di sini adalah siku-siku, sama bentuknya. Di sini 30 derajat, berarti kalau sini 30 derajat, di sini berapa? 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Nah, ini kita pakai perbandingan yang ini. Kalau sisi miring tadi berapa di sini tadi? 2. Di depan sudut 30 derajat, berarti di sini itu panjangnya berapanya sisi miring? Setengahnya yaitu 1. Berarti di sini di depan sisi 60 derajat, sudut 60 derajat berapa tadi di sini tadi? Yaitu akar 3.
Nah, sekarang kita buat perbandingan. Yang ditanyakan apa di sini? PQ. PQ dibanding yang diketahui apa tadi? PR sama dengan PQ-nya berapa? PQ-nya sebagai pembanding tadi, PQ adalah yang ini. Berarti berapa ini? 1 dibanding PR. PR sini berapa? 2. PQ-nya ditanyakan dibanding PR. PR-nya berapa? PR ini adalah 12. Yang sebelah kanan tetap 1 dibanding 2. Terus habis itu pendek kali pendek, jauh dikali jauh. Berarti PQ dikali 2. 2 PQ sama dengan 12 dikali 1. 2 PQ sama dengan 12 kali 1 yaitu 12. Berarti PQ sama dengan 12 dibagi 2 yaitu berapa? 6. Itu PQ-nya. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang ditanyakan adalah QR. Dibandingkan yang diketahui tadi apa? PR. QR yang ini. Ini berapa? Akar 3. Dibanding PR yang ini. Di sini berapa? 2. QR-nya kita tidak tahu. PR-nya yaitu 12 sama dengan sebelah kanan tetap akar 3 dibandingkan 2. Pendek kali pendek, jauh kali jauh. Berarti 2 QR sama dengan 12 kali akar 3, yaitu 12 akar 3. QR sama dengan 12 akar 3 dibagi 2. Dicoret, tinggal berapa? 6 akar 3. Itu adalah QR. Ya, ini contoh soal untuk sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Jika segitiga dengan ukuran sudut seperti itu, 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, biasanya disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC. Siku-siku di B. Besar sudut A itu 45 derajat. Kalau A 45 derajat, otomatis yang C juga 45 derajat, karena jumlah sudut satu segitiga itu berapa derajat? Yaitu 180 derajat. 90 ditambah 45 ditambah 45 kan hasilnya 180 derajat. Kita buat perbandingan seperti yang tadi. Nah, sekarang kita buat perbandingannya. Misalkan di sini itu adalah otomatis kalau ini sama sudut kakinya sama, berarti panjangnya AB sama dengan panjangnya BC. Nah, kita misalkan saja kalau di sininya 1, di sininya 1, berarti di sininya berapa AC? AC kuadrat sama dengan sisi miring, bukan ini? Iya, berarti kalau sisi miring diapakan? Dijumlah BC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC-nya yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? 2. Itu AC kuadrat. Kalau AC saja yaitu akar dari 2. Berarti perbandingannya AB dibanding BC dibanding AC sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Ini yang 45, 45, 90. Perbandingannya 1, 1, akar 2. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan gambar di samping. Segitiga KLM, siku-siku di L. Jika sudut K itu 45 derajat,
Otomatis sudut M berapa derajat? 45 derajat. Panjang KM-nya berapa? 12 cm. Nah, sekarang disuruh nyari panjang KL, keliling segitiga KLM dan luas segitiga KLM. Nah, sekarang seperti yang tadi, soalnya ditulis dulu. 45, di sini 12. Berarti di sini juga siku-siku, di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Perbandingannya tadi berapa? Di sini sama 1, 1, sininya berapa? Akar 2. Kita pakai yang ini. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? KL. KL dibanding dengan yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui yaitu KM. Sama dengan KL itu ini 1 dibanding akar 2. KL-nya kita tidak tahu, dibandingkan KM-nya itu 12, 1 dibanding akar 2. Pendek kali pendek, jauh dikali jauh. Berarti akar 2 KL sama dengan 12 kali 1 yaitu 12. KL sama dengan 12 dibagi akar 2. Nah, caranya gimana ini kalau kayak gini pembagiannya akar 2? Gampang saja, 12 akar 2 dikali penyebutnya akar 2 per akar 2. 12 per akar 2 kali akar 2 kembali ke dirinya sendiri yaitu 2 akar 2. Sama dengan 12 dibagi 2, 6 akar 2. Itu KL-nya. Kalau KL-nya 6 akar 2, KL-nya 6 akar 2 berarti LM-nya juga berapa? LM-nya juga sama, yaitu 6 akar 2. Nah, sekarang kelilingnya. Keliling segitiga KLM, namanya keliling itu bagaimana? Keliling itu sama dengan jumlah sisi-sisinya dijumlahkan, yaitu KL ditambah LM ditambah KM. KL ditambah LM ditambah MK atau KM sama saja. KL-nya berapa? KL ini tadi berapa KL? 6 akar 2 ditambah 6 akar 2 ditambah KM-nya yaitu berapa? 12. Nah, sekarang ini yang bisa dijumlahkan hanya yang ini aja. Berapa? 6 ditambah 6, 12 akar 2 ditambah 12. Ini hasilnya kelilingnya. Sedangkan luas segitiga KLM sama dengan apa luas segitiga? Setengah dikali alas dikali tinggi. Alas sama tinggi harus apa? Tegak lurus. Yang tegak lurus tadi mana? Yaitu KL sama LM. Berarti setengah dikali KL dikali LM sama dengan setengah dikali 6 akar 2 dikali 6 akar 2 sama dengan berapa ini? Dicoret, tinggal 3 dikali 6 yaitu 18, akar 2 dikali akar 2 kembali ke dirinya sendiri yaitu 2, berarti 18 kali 2 hasilnya yaitu 36 cm pangkat 2. Inilah luas segitiga KLM. Nah, ini adalah bagian yang terakhir tentang teorema Pythagoras, yaitu cara menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Oke, cukup sekian dulu dari Buya. Cukup panjang dan cukup rumit, tetapi nanti kalau kalian mengerjakan soal pasti lebih mudah. Oke, gitu saja. Terima kasih. Salam sehat selalu.